Nah, proses kerusakan, nanti proses macam-macam prosesnya itu membuat diri kita lebih bisa tahu dan lebih mateng gitu. Jadi nggak instan. Kalau instan ya kamu punya bapak yang tajir atau kamu punya bapak penguasa, itu bisa instan langsung naik kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cakko Space dan salam rental. Teman-teman, kita itu menjadi pinter, kita itu menjadi tahu, kita itu bisa menjawab itu karena pengalaman. Pengalamannya bisa nggak enak. Nah, apakah pengalaman nggak enak itu? Nah, terutama kita di bidang PlayStation ya. Pengalaman yang nggak enak itu pasti ya kerusakan. Nah, ketika kita ngerental, baru pertama kali ngerental kan seneng banget tuh, dapat duit, pelanggan banyak datang. Nah, tiba-tiba suatu hari ada yang rusak. Yang pertama mungkin sticknya rusak. Wah, sticknya nggak bisa mas, nggak kena mas, atau analognya patah, atau nggak berfungsi, atau error. Maka dari situ kan pengalaman nggak enak. Loh, kok sudah pada rusak sticknya ya? Nah, begitu. Nah, dari situ kita bisa tahu teman-teman, kok bisa? Iya, dari situ kita penasaran, ini gimana cara benerinnya ya? Ini analog kok rusak ya? Gimana cara benerinnya? Terus kok gak fungsi, gimana cara benerinnya? Nah, dari situ kamu dapat pengalaman. Jadi belajar atau pintar itu nggak instan, tapi dari kerusakan-kerusakan yang terjadi itulah maka kamu dapat pengalaman dan pintar dan bisa menjawab. Jadi nggak instan kayak ya misalnya kayak mau jadi penguasa gitu deh. Ya kan, kalau nggak banyak belajar, nggak banyak pengalaman, nggak banyak kasus yang pernah dialami, solusinya gimana, nggak pernah ngalami, tiba-tiba jadi pemimpin. Nah gitu misalnya, seperti itu contohnya ya. Tentunya akan sulit untuk menjawab gitu loh, karena nggak pernah ngalami gitu ya. Yang ada mungkin teori gitu ya. Nah sama seperti di rental PS ini, dari kerusakan misalnya sticknya kok rusak ininya, solusinya gimana, belajar pelan-pelan dari situ kita pengalaman. Oh kalau rusak ininya ganti PCB-nya, oh kalau analognya gini ganti analognya, caranya gimana, mau belajar sendiri atau ke tukang servis. Nah dari situ kita dapat pengalaman gitu loh. Ketika orang nanya, mas ini gimana ya kok begini, kamu bisa jawab langsung tek, nggak banyak mikir karena pernah mengalami di situ. Lalu di PS2 misalnya optiknya rusak atau PS-nya nggak kuat baca kaset, oh optiknya rusak ya, terus bagaimana solusinya? Oh dibawa ke toko PS diganti optiknya gitu. Terus kok optik sudah nggak ada, gimana solusinya? Oh diganti hard disk, bagaimana caranya? Nah terus seperti itu. Lalu tipe-tipe PS yang ini, oh langsung bisa pakai MC boot. Kalau yang tebal PS2 ya bisa langsung MC boot gitu. Kalau yang slim, oh itu masih harus ditanam metrik gitu, terutama yang seri 9. Kalau seri 7 masih bisa yang slim pakai MC boot. Nah seperti itu, dari kerusakan seperti itulah maka kita bisa tahu dan bisa menjawab karena pengalaman gak enak. Pengalaman kerusakan terutama ya. Jadi dari kerusakan itulah kita jadi tahu dan jadi pinter. Nah ketika ada kerusakan, misalnya kerusakan yang kedua kali, PS-nya udah gak kuat baca nih, PS2 misalnya gak kuat baca, ini gimana solusinya? Ya udah ganti, pasang metrik aja, ganti flash disk, udah seperti itu. Padahal kita dulu mikir ini ada colokan USB di depan, ini buat apa gitu ya. Ternyata pihak Jepang sana pinter ya untuk memprediksi di masa yang akan datang ketika optik sudah rusak, kaset sudah gak kuat, maka USB ini berfungsi gitu loh untuk flash disk atau HD eksternal, seperti itu. Jadi orang sukses, orang pintar, orang mengerti, minimal mengerti itu memang belajar dari kerusakan itu. Unit bisa tambah banyak, unit PS ya bisa tambah banyak dari satu, itu karena kerusakan bisa terjadi. Punya 1-2 unit PS rame banget ya, tiba-tiba satu rusak gitu loh, iya kan? Nah kan yang main tinggal satu, ngantri PS-nya di servis ke toko. Nah di toko kita beli baru kita bawa pulang. Nah di situ akhirnya ketika yang di servis sudah selesai, PS-nya jadi 3 kan, 1, 2,
akhirnya punya 3 unit, belum ada TV-nya, ngambil TV. Nah begitu, akhirnya PS-nya jadi banyak itu karena kerusakan. Jadi ini judulnya kerusakan ya. Terus masuk di PS3 juga seperti itu, pengalaman bagaimana kita beli PS3, terus kok ada kejadian ini, kejadian itu karena kita mengalami sesuatu, sehingga suatu saat kita banyak belajar dan bisa menjawab pertanyaan dari orang sekitar kita yang akan mengalami hal seperti yang kita alami. Misalnya ada yang tanya tadi, tiba-tiba gamenya main sendiri, habis ketika dinyalain tiba-tiba main sendiri, kita kan bingung, loh baru PS dinyalain kok tiba-tiba gamenya nyala sendiri. Ya itu karena game yang terakhir kamu mainkan itu tadi, setelah main game apa kamu terakhir ya, bukan game bola ini, kamu main game apa, kemudian dimatikan PS-nya, kamu nyalain tiba-tiba gamenya main lagi gitu kan. Ternyata itu ada tulisan disk auto start-nya on gitu ya, maka harus di off kan. Nah seperti itu. Dari kasus-kasus seperti itu kita lama-lama sedikit-sedikit belajar ya. Lalu PS kok misalnya yield dan lain sebagainya lah, kerusakan-kerusakan, hard disknya rusak, macam-macam lah. Jadi dari kerusakan-kerusakan itu kita pinter atau tahu lah minimal ya. Kalau kita nggak bisa ngerjain, nggak bisa nyervis, paling nggak kita tahu, oh ini hard disknya rusak, ya sudah. Kalau kita nggak bisa benerin, nggak punya softwarenya, nggak bisa install gamenya, ya sudah bawa ke toko aja atau ke tukang servis yang bisa mengganti hard disk dan menginstal firmware-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu mau belajar untuk menginstal FW-nya, ya sudah nggak apa-apa, kamu bisa belajar bagaimana cara mencari FW. Tentunya kita harus banyak. Kalau sekarang sudah tinggal beli online aja ya, ada kita beli ke seseorang, FW-nya langsung bisa gitu. Kalau dulu enggak, kita nyari FW bingung, kita harus punya banyak teman. Nyari teman di mana ya, nyari teman pinter gitu dulu. Jadi sekitar tahun 2014 dulu medsos masih belum seganas sekarang. Kita bisa belajar banyak dari YouTube ini, YouTube itu. Klik ini kok begini, klik ini kok begini, klik, semua di-share, semua ilmu diobrol, sehingga banyak orang yang sudah bisa. Seperti ngisi game juga sekarang banyak yang bisa ngisi sendiri anak-anak itu wis ya. Jadi kalau sekarang Cak Kus terima ngisi 1 PS, ya sudah, rental daerah sini ada yang ngisi 1 PS. Habis itu ya sudah, di rumahnya dia di copy folder ke hard disk eksternal atau flash disknya dia, kemudian diisi ke PS-PS-nya yang lain, seperti itu. Jadi kita ya mau gimana lagi ya, emang sudah seperti itu. Mereka sudah pada ngerti bagaimana copy game folder, masukkan game folder, kemudian di rebuild dan jadilah game bolanya, seperti itu ya. Jadi cukup bawa 1 mesin, kemudian di rumahnya dia bagi ke mesin-mesin yang lain. Seperti itu ya. Tapi untuk yang itu Cak Kus gak bikin tutorialnya ya, karena nggak enak aja sama teman-teman yang ngisi game gitu ya. Tapi di teman-teman yang lain, YouTuber yang lain, banyak yang buat tutorial ngisi game via folder ya, seperti itu. Ya monggo silahkan Cak Kus, karena merasa apa ya, nggak mau aja bikin tutorial yang itu ya. Itu teman-teman ya. Ya jadi topik kita kali ini adalah belajar dari kerusakan-kerusakan yang ada. Tentunya kerusakan itu sudah pasti, jangan panik ya. Kerusakan itu sudah pasti. Jadi kalau di awal ngerental itu emang seneng banget. Tapi ketika ada kerusakan, nah itu kita panik biasanya. Tiba-tiba beli PS3 baru, kemudian lihat tutorial YouTube bagaimana cara main PS3 online. Sudah kamu online kan, nah tiba-titiba game minta update ke FW terakhir atau FW yang paling tinggi sekarang supaya bisa online. Kamu ikut aja, kemudian PS3 nya berubah jadi original. Bingung mas, gimana ini MMCM-nya kok hilang, gamenya hilang semua. Nah, kita langsung tahu gitu loh. Ketika ada pertanyaan orang atau siapa WA atau tanya di Facebook atau tanya di mana, atau tetangga atau yang punya rental atau punya PS Qatar sini tanya gitu, mas kok hilang gini. Nah, kita langsung tahu gitu loh, karena kita sering dapat pasien seperti itu gitu ya. Ini pasti habis di online kan, seperti itu ya. Jadi langsung kita tahu gitu loh teman-teman ya. Oh iya, ini PS kamu habis kamu online kan ya. Kita langsung tahu. Dan bagaimana kita menyelesaikannya kita juga sudah tahu, alhamdulillah, seperti itu teman-teman ya. Ya di samping belajar dari kerusakan yang terjadi sama kita, kerusakan atas kelakuan kita terhadap PS itu, kita juga bisa belajar dari orang-orang sekitar gitu ya, atau dari pelanggan gitu ya, dari nonton-nonton YouTube. Sekarang kita semakin tahu, tiba-tiba
MMCM-nya hilang gitu ya, bagaimana solusinya, lalu supaya bisa kembali ke CFW lagi yang awalnya CFW, atau bisa dibikin hand seperti itu. Sekarang tutorialnya banyak banget, semuanya pada pinter gitu ya, tinggal bagaimana kita berpengalaman menangani masalah itu. Tentunya belajarnya sekarang lebih mudah untuk menangani masalah-masalah seperti itu ya. Seperti Cak Kus juga, beberapa dapat pasien gitu loh ya, dapat pasien jadi langsung tahu gitu ya, Mas ini kok nggak bisa, MMC-nya hilang. Kamu update dari internet paling. Iya Cak, ya sudah bawa sini. Tentunya di sini Cak Kus nggak bisa narif yang mahal-mahal banget, nggak bisa, kasihan gitu ya. Sudah tak tolong aja, tarifnya ya pokoknya cukupan lah, sesuai dengan kerja kita, udah itu aja ya. Yang pasti kita belajar dari kesalahan-kesalahan gitu. Kalau nggak ada kesalahan ya mana bisa kita tahu gitu loh ya. Jadi ketika orang datang ke kita, paling nggak kita itu sudah punya jawabannya, sudah tahu gitu ya. Cak, PS3 ku kok lama banget ya ngisinya ya, kok nggak masuk ya. Sudah, oh paling juga harddisknya itu, ya udah ganti harddisk baru aja. Kita langsung ngomong seperti itu. Berapa Cak? Ya sekitar segini gitu loh ya. Jadi memang kita butuh pengalaman, terutama dari kerusakan-kerusakan. Akhirnya kita bisa cepat untuk memberikan solusi atau tahu solusinya. Jadi nggak instan. Cak, aku nggak punya duit nih, pengen ngerental. Ya sudah, kamu kerja aja dulu. Terus kamu kalau punya duit, habis itu kamu beli unitnya 1, 2, 3 gitu ya. Pertama itu dulu deh. Jangan langsung tiba-tiba kamu berhutang banyak terus kamu ngerental. Ya kalau sukses, kalau enggak gitu kan, utang numpuk, cicilan, nah itu kan susah banget, susah juga gitu ya. Jadi kalau bisa ya, ketidakmampuan kita untuk membeli unit, ya sudah kita kerja serabutan apa dulu. Habis itu kalau kita sudah punya duit, baru kita beli unitnya, seperti itu. Belajar dari 1, 2, terus bagaimana kita meng-manage pemasukan dari 2 unit itu dalam sebulan. Apakah kita bisa beli 1 unit, beli 1 unit, beli 1 unit, seperti itu akan berkala. Maka kita akan merasa lebih menikmati proses itu gitu ya. Nah, proses kerusakan, nanti proses macam-macam prosesnya itu membuat diri kita lebih bisa tahu dan lebih mateng gitu. Jadi nggak instan. Kalau instan ya kamu punya bapak yang tajir atau kamu punya bapak penguasa, itu bisa instan langsung naik kelas, nggak usah susah-susah. Kamu nggak punya duit, ya sudah, ini mau bikin rentalan, ini duitnya itu ya. Jadi beda orang, beda kasus lah ya, antara yang punya dan yang nggak punya, kurang lebih seperti itu. Jadinya kita belajar dari kerusakan teman-teman ya. Itu kurang lebih vlog kita sore hari ini ya. Singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita ya, sukses enggaknya itu kita banyak belajar dari kerusakan yang terjadi. Toh dari YouTube-nya Cak Kus ini juga banyak teman-teman yang bertanya ini itu. Tentunya nggak semua Cak Kus bisa menjawab, karena Cak Kus ada yang tahu jawabannya, yang pernah ngalami, ada juga yang nggak pernah ngalamin gitu ya. Yang nggak pernah ngalamin ya langsung aku akomodasikan ke, atau jawabannya aku bisa tunjukkan atau rujukan, coba tanya ke sini, coba ke sini, seperti itu ya. Jadi kita nggak sok tahu, nanti jawabannya makin tambah salah semuanya. Jadi yang tahu tak jawab, yang nggak tahu ya silahkan ke sana, silahkan ke sini. Seperti itu intinya. Di sini kita berbagi, nggak ngepinter, nggak paling pinter, nggak ada. Jadi kita berbagi dan berbagi. Silahkan yang komen begini semuanya kita bebas aja, saling berbagi pengalaman ya. Itu aja, supaya ini demi pekerjaan kita masing-masing ya, itu bisa saling membantu lah. Oke, kayaknya itu aja konten sore hari ini sebelum buka rental malam ya. Terima kasih sudah nonton Cak Kus PS. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.